Salam, wabarakatuh dan susunes. Semoga sehat semua ya. Ketemu lagi sama saya Erna Hujia di Turcalisius dan hari ini kita memasuki episode yang ke-11. Nah, di episode hari ini kita akan membahas tentang the simple present tense atau yang dikenal dengan geniş zaman ya. Jadi geniş itu kalau di dalam bahasa Turki itu artinya luas, yang mana kalau geniş zaman itu berarti adalah tenses yang diperuntukkan untuk menyatakan sesuatu yang konteks waktunya itu luas. Jadi konteks waktunya itu panjang, mencakup dari yang apa istilahnya tuh kalau saya bilang mencakup yang lalu tuh kayak kesannya masa lalu ya, tapi bukan masa lalu. Dan kalau saya bilang yang akan datang juga kesannya bukan bukan future tense ataupun bukan past tense ya. Pokoknya kalau di kiri itu batasnya past tense, di kanan itu batasnya future tense. Nah, di antara batas itu, tengah-tengahnya itu adalah geniş zaman. Nah, dia bedanya apa dengan şimdiki zaman? Kemarin kan saya bilang şimdiki zaman itu adalah present tense juga ya, simple present tense. Nah, emang sih kayaknya saya agak keliru ya. Simple present tense kalau şimdiki zaman itu konteksnya adalah dia yang continuous sifatnya. Jadi kalau şimdiki zaman itu pokoknya ingat-ingat aja dia yang sedang berlangsung, continuous ya. Apakah itu yang perfect continuous atau yang simple continuous gitu. Tapi kalau yang untuk geniş zaman ini itu betul-betul yang simple present tense-nya aja. Dan si simple present tense ini dia biasa kalau di Turki itu lebih banyak digunakan daripada si yang geliyor, misalnya gidiyor, daripada si şimdiki zaman itu. Gak tahu kenapa ya, orang Turki kayaknya prefer aja gitu, lebih suka kalau ngobrol dalam percakapan sehari-hari itu lebih banyak pakai geniş zamannya gitu ya. Nah, beberapa materi yang ada di dalam teks hari ini saya sadur dari bukunya Göknel Y-nya apa saya lupa, nanti dilihat lagi. Pokoknya ada kreditnya goes to beliau ini ya, walaupun saya gabungkan juga dengan beberapa materi yang saya peroleh waktu belajar di Turki gitu. Nah, ciri khasnya dari geniş zaman ini teman-teman, yang pertama dia ciri khasnya itu adalah menyatakan kebiasaan. Jadi perbuatan yang sifatnya rutin dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali gitu, habits lah kalau di dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Turkinya itu adalah alışkanlık atau kebiasaan gitu. Nah, terus patokan waktunya tidak spesifik. Loh, kok nggak spesifik? Tadi katanya ada di tengah-tengah antara past tense sama future. Ya, saya bilang tidak spesifik itu artinya bahwa rentang waktunya tidak sempit gitu. Artinya ya dia geniş, luas gitu. Seperti itu. Makanya saya di sini bilangnya patokan waktunya tidak spesifik. Tapi teman-teman, bagaimana teman-teman memahaminya? Ya mangga begitu aja. Boleh ya. Terus yang ketiga, itu tadi sudah saya singgung ya, paling sering digunakan oleh orang Turki. Orang Turki lebih prefer menggunakan bentuk geniş zaman daripada şimdiki zaman sendiri gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke beberapa contohnya. Nah, ini mah diabaikan saja lah, tapi kalau teman-teman ada waktu dan mau membaca silahkan aja. Intinya di sini bahwa simple present tense atau geniş zaman itu kalau di dalam bahasa Inggris seperti simple present tense. Kurang lebih seperti itu. Kemudian time morphemnya itu ciri khasnya. Jadi kalau şimdiki zaman itu kan iyor, uyor, terus iyor. Nah, kalau geniş zaman itu hanya ini tanda i di situ, maksudnya dia bisa berubah ya, bisa jadi vokal tebal atau vokal tipis. Dia tandanya hanya re aja gitu. I-nya itu bisa berubah ya vokalnya. Jadi nanti bentuk turunannya akan menjadi ir, ur, ur, ar gitu. Seperti itu. Nah, ini tetap si bentuk ir, itu dia akan dilekati oleh imbuhan paling akhir dari kata kepemilikan persona. Itu contohnya yang masih yang di bawah ini ya, im, sin, sen, sun, sun. Nah, itu bergantung pada bunyi dari suku kata terakhir di kata sebelumnya itu apa gitu. Saya yakin teman-teman kalau yang mengikuti materi ini sebelum-sebelumnya cukup terbayang ya apa yang saya maksud gitu. Kalau bis itu akhirannya bisa is, bisa us, bisa us, bisa us, dan seterusnya. Nah, ini boleh nanti sambil dibaca pelan-pelan aja. Kita masuk ke contoh peleburan ya. Contoh peleburan itu maksudnya gimana? Jadi kalau saya punya contoh satu kata, ini katakan misalnya contoh katanya nomor 1 itu beklerim. Beklerim itu kata dasarnya paling kanan tuh teman-teman bisa lihat, itu dari kata beklemek
Ini ya, beklemek artinya menunggu. Jadi kalau kita membuat struktur kalimat, semua make atau marknya itu akan dihilangkan dan yang kita ambil hanya kata dasarnya aja. Jadi kalau beklemek, kata dasarnya bekle ditambah dengan tadi time morphem dari si genus zaman itu adalah R. Kenapa R? Karena tadi kan kata pertamanya yang ini bekle. Dia kan vokalnya vokal tipis ya. Bekle ditambah R, beklerim. Nah, ketika disatukan, itu nggak akan jadi E-nya jadi ada dua, nggak beklerim, tidak seperti itu, tapi salah satu aja. Bekle tambah R tambah im, karena dia merefer ke persona saya. Im ya, belakangnya. Nah, jadi akan beklerim. Nah, bentuknya tuh seperti itu. Gitu. Cukup terbayang? Beklerim. Contohnya nanti kita belajar di bawah ya, contoh kalimatnya. Ini contoh peleburannya aja saya bahas dulu. Kemudian başlarım. Başla itu artinya to start, memulai. Başlamak. Kalau kita ambil kata dasarnya aja, berarti maknya akan dibuang, hanya başlanya aja. Berarti başlarım kalau disatukan itu A-nya melebur ya. Jadi sama-sama. Nggak jadi dua, nggak dibaca jadi başlarım, nggak gitu. Atau başlarım. Enggak gitu juga, tapi başlarım satu kali aja. Terus yürürüm, yürümek itu artinya jalan. Korumak itu artinya to protect atau melindungi ya. Terus beklersin. Nah, kalau beklersin ini dia kata kepemilikannya adalah sen, adalah kamu ya, bukan saya. Kalau tadi beklerim itu saya, kalau beklersin itu adalah kamu, tunggal. Dan kita kenal gitu. Tapi kalau beklersinis berarti Anda sopan, formal, atau orangnya Andanya banyak gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman nanti sambil dibaca aja ya ke bawah. Nah, ucar itu ucmak itu artinya terbang ya. Ucmak ya, terbang, seingat saya terbang ya. Terus gezer itu gezmek, artinya take a walk, jalan-jalan, gezmek. Gelir itu dari kata gelmek. Apa coba artinya gelmek? Masih ingat nggak? Saya nggak akan kasih tahu biar teman-teman iseng nanti baca ya. Terus kalau satar, bukan bapak satar bulenang ya. Apa sih R garing dah. Satar itu dari kata satmak, artinya menjual atau to sell. Jadi kalau satar di sini ya. Jadi kalau kita kan kalau di SD itu waktu belajar pembelahan, apa sih? Pembagian suku kata, kan kita suka di apa sih, dikasih tahu ya, diajarin kalau misalnya untuk kata buku itu suku katanya bu, strip, ku. Nah, ini juga satar itu satmak ditambah akhiran r, kalau kita bagi berdasarkan silabel tuh itu akan menjadi sa, strip, tar, satar. Bukan sat, ar, enggak, tapi jadi satar. Gitu aja. Ini contoh kalimatnya ya. Yang ini aja deh, yang kedua nih. Cancel. Nah ini, ben, tadi kan kita udah belajar beklemek ya. Ben beklerim, artinya saya, I wait, saya menunggu, ya. Bukan ben, kalau dia bentuknya shimdiki zaman akan gimana? Ben bekliorum, saya sedang menunggu, kan gitu. Tapi kalau genus zaman dia cuma bilang I wait, ben beklerim, saya menunggu. Ben seni beklerim, saya menunggu kamu, gitu. Ben eşim beklerim, saya menunggu suami saya misalnya, atau menunggu istri saya, gitu. Oke, contoh ke bawahnya bisa teman-teman pelajari ya. Di situ sudah ada artinya bahasa Inggrisnya ya. Kemudian otururum, otur itu artinya duduk. Nah, itu secerim artinya memilih, kacarem itu meloloskan diri, kabur lah intinya, seperti itu misalnya ya. Oke, misalnya contoh koruptor kabur. Koruptor teh apa ya, saya lupa bahasa Turkinya. Koruptor kacar gitu. Koruptor kabur. Nah gitu, oke. Itu tadi kalau contohnya ben yang di atas. Nah, kalau yang di bawah ini contohnya sen. Kalau sen itu kan yang membedakan adalah ini aja ya. Yang di belakangnya sin. Sen user sin. Kamu berenang, you swim. Alersen, unlarsen, gitu. Teman-teman nanti kalau belajar di rumah dicari aja dia
arti dari swim itu kata dasarnya apa? Use make, nanti ada. Terus you buy, you take, itu almak kata dasarnya, dan seterusnya gitu. Ini Satarsen, Yakalarsen. Oke, bisa dipelajari pelan-pelan ya. Nah, ini langsung ke post test ya teman-teman. Kalau sudah cukup paham apa yang saya sampaikan, kalau yang masih bingung dengan formatnya seperti apa, itu ada di ada di feed dengan lambang hashtag angka 7 ya. Itu Genis zamannya ada di situ, boleh dilihat lagi postingannya seperti apa. Teman-teman boleh latihan setiap kata verb di sini diubah sesuai dengan persona kalau mau ya, seperti caranya saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita tidak menghafal bahasa Turki, tapi kita sering latihan, nanti lama-lama jadi hafal gitu. Nah, untuk post test kita di episode kali ini adalah ini. Kan teman-teman udah belajar bikin kalimat ya, udah saya ajarin. Yang paling enak contoh di pembuatan kalimat yang saya bahas contoh PR itu. Pokoknya diubek-ubek aja lah ya. Nah, ini terjemahkan kalimat berikut ke dalam Türkçe geniş zaman. Jadi bukan pakai geliyor, bukan pakai iyor, uyor, tapi pakainya ar, er, ir, ur, dan seterusnya. Oke? Nah, ini kalimatnya yang paling simpel saya pilih, saya makan apel. Itu bahasa geniş zamannya apa? Bayi minum susu. Terus yang ketiga, ayah pergi ke kantor. Cukup simpel ya. Gitu, oke? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Sampai bertemu lagi pekan depan. Pekan depan gak ya? Kayaknya sih pekan depan. Mudah-mudahan gitu. Terima kasih sudah bergabung di Turkcellisius kali ini. Sampai bertemu lagi. Garis lurus. Assalamualaikum.